Seorang insinyur dan arsitek yang berasal dari Mesir, yang jauh daripada perhatian publik dan tidak diketahui banyak orang, dia adalah Dr. Muhammad Kamal Ismail. Beliau adalah pemilik ide marmer dingin, kubah masjid, dan payung yang megah dan indah di Masjidil Haram. Beliau adalah orang termuda dalam sejarah Mesir yang memperoleh ijazah sekolah menengah atas, orang termuda yang terdaftar di sekolah teknik kerajaan pertama, orang termuda yang lulus dan dikirim ke Eropa untuk mendapatkan 3 gelar doktor di bidang arsitektur Islam. Dan beliau juga orang termuda yang mendapatkan Syal Nil dan perangkat besi dari Raja Arab Saudi. Dr. Muhammad Kamal Ismail menikah pada usia 44 tahun. Istrinya melahirkan seorang anak laki-laki, lalu istrinya meninggal dunia. Setelah itu, beliau tetap menyendiri dan mencurahkan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga beliau wafat. Beliau menghabiskan hampir 100 tahun usianya untuk melayani 2 masjid suci. Beliau jauh dari sorotan media massa, ketenaran, apalagi uang. Dr. Muhammad Kamal Ismail adalah insinyur pertama yang melakukan perencanaan dan pelaksanaan proyek perluasan Masjidil Haram yang ada di Mekah dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Beliau menolak untuk menerima cek pembayaran jutaan dolar untuk ide desainnya, teknik, dan pengawasan arsitekturnya yang diberikan oleh Raja Fahad bin Abdul Aziz As-Saudi, juga yang diberikan oleh perusahaan Bin Laden. Beliau mengatakan pada Bakar bin Laden, "Mengapa saya harus menerima uang untuk pekerjaan saya di 2 masjid suci? Bagaimana saya akan menghadap Allah pada hari kiamat nanti?" Dokter jenius ini memiliki kisah ajaib atas kuasa Allah yang menakjubkan dan luar biasa, sehubungan dengan batu marmer yang dipakai untuk lantai Masjidil Haram dan juga lantai Masjid Nabawi. Dr. Kamal ingin menutupi lantai Masjidil Haram dengan marmer khusus yang bisa menyerap panas untuk jamaah yang melakukan tawaf. Marmer ini hanya tersedia di sebuah gunung yang berada di Yunani. Beliau lalu pergi ke Yunani dan menandatangani kontrak untuk membeli marmer dari hampir setengah gunung tersebut. Jumlah itu cukup untuk lantai Masjidil Haram. Beliau menandatangani perjanjian tersebut dan kembali ke Mekah untuk melakukan pekerjaan proyek tersebut. Setelah 15 tahun selesai pembangunan di Masjidil Haram, pemerintah Raja Arab Saudi meminta Dr. Ismail untuk menempatkan jenis marmer yang sama pada lantai Masjid Nabawi di Madinah. Dr. Muhammad Kamal Ismail mengatakan, "Ketika Raja meminta saya untuk melapisi Masjid Nabawi dengan marmer yang sama, saya bingung karena hanya ada satu tempat di dunia ini yang mempunyai marmer jenis ini dan itu ada di Yunani. Dan saya sudah membeli setengah dari yang sudah tersedia." Tak lama dari itu, Dr. Muhammad Kamal langsung berangkat menuju ke perusahaan yang sama di Yunani dan bertemu dengan CEO. Terjadilah percakapan serius antara Dr. Muhammad Kamal dan CEO perusahaan. Dr. Kamal menanyakan jumlah yang tersisa dari marmer tersebut. CEO itu lantas mengatakan bahwa marmer yang ada di gunung itu telah terjual semuanya 15 tahun yang lalu. Dr. Kamal sangat sedih. Beliau melangkah keluar dan ketika hendak meninggalkan kantor tersebut, ia bertemu dengan sekretaris kantor. Dr. Kamal memintanya untuk memberitahu keberadaan orang yang membeli sisa jumlah marmer tersebut. Sekretaris itu pun menjawab bahwa sangat sulit untuk mengetahui dari catatan yang sudah sangat lama. Akan tetapi, atas permintaan Dr. Kamal, ia berjanji akan mencari berkas-berkasnya. Dr. Kamal kemudian memberikan alamat dan nomor hotelnya dan berjanji akan mengunjunginya kembali di keesokan hari. Dr. Kamal mengatakan bahwa ketika beliau meninggalkan kantor tersebut, beliau berpikir, "Mengapa saya ingin tahu siapa yang membelinya? Dalam hati saya berkata pada diri saya sendiri, Allah akan membuat sesuatu yang luar biasa terjadi," ujar Dr. Kamal. Keesokan harinya, sebelum beliau berangkat ke bandara, Dr. Kamal menerima telepon dari sekretaris perusahaan. Ia mengatakan bahwa dia telah menemukan alamat pembeli. Tanpa berpikir panjang,
Dr. Kamal langsung pergi menuju ke kantor mereka. Dengan langkah lambat sambil berpikir apa yang akan saya lakukan dengan alamat pembeli tersebut karena sudah bertahun-tahun berlalu. Dr. Kamal sampai di kantor dan sekretaris menyerahkan alamat perusahaan yang telah membeli sisa marmer di perusahaan tersebut. Dr. Kamal mengatakan jantungnya berdegup kencang saat mengetahui bahwa perusahaan yang membeli marmer tersebut adalah perusahaan Arab Saudi. Dr. Kamal pun terbang kembali ke Arab Saudi pada hari itu juga. Dan tiba beliau di sana, beliau langsung menuju ke kantor perusahaan yang membeli marmer tersebut dan bertemu dengan direktur admin. Dr. Kamal menanyakan apa yang telah dia lakukan dengan marmer yang dibelinya 15 tahun yang lalu dari Yunani. Direktur admin pun berkata, "Saya tidak ingat." Dia lalu menghubungi bagian gudang dan bertanya tentang marmer putih dari Yunani. Dan mereka mengatakan kepada Dr. Kamal bahwa semua jumlah marmer yang dibeli 15 tahun yang lalu masih ada dan tidak pernah digunakan. Subhanallah. Dr. Kamal pun tak bisa menahan air matanya. Dia pun mulai menangis terseduh-seduh. Dan selanjutnya beliau menceritakan kisah lengkap kepada pemilik perusahaan. Dr. Kamal memberikan cek kosong kepada pemilik perusahaan. Beliau memintanya untuk menuliskan jumlah yang diinginkan. Ketika pemilik perusahaan mengetahui bahwa marmer tersebut adalah untuk Masjid Nabawi, ia berkata, "Allah membuat saya membeli marmer ini dan melupakannya, karena marmer ini dimaksudkan untuk digunakan di Masjid Rasulullah SAW. Allahu Akbar." Betapa maha kuasanya Allah membuat skenario bagi hamba-hamba pilihannya, semua atas kehendaknya. Dr. Muhammad Kamal Ismail meninggal pada 2 Agustus 2008. Semoga Allah menempatkan beliau di tingkat tertinggi di surga Firdausnya kelak. Amin ya rabbal alamin.